Baik, terus terang ya, maaf ya. Itu saya menganggap Islam itu reseh, suka berantem, tegaan sama orang, membunuh pun diizinkan, kayak gitu. Jadi tidak ada larangan untuk membunuh, tapi boleh diizinkan membunuh, kayak gitu pendapat saya waktu itu gitu. Secara tidak sengaja Pak, saya itu waktu SMA kelas 3 itu saya kan kos di tempat bude. Nah, bude saya itu kan punya kos-kosan. Yang kos di situ kan muslim-muslim. Itu ada Al-Qur'an tergeletak di meja. Di meja itu. Nah, saya sambil pulang sekolah itu saya nggak tahu kalau itu Al-Qur'an ya. Saya ada buku merah gitu aja, buku merah tak baca. Nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat Al-Qur'an. Nggak pernah, sebelumnya nggak pernah. Jadi nggak tahu Al-Qur'an seperti apa kan, nggak tahu toh Pak. Itu tahunya buku merah kecil, tebel itu tak baca. Tak pikir ada tulisan Arab, oh ini tulisan Arab ya. Aku pikir oh ini pelajaran agama Islam. Tapi nggak tahu kalau itu kitab suci, nggak tahu. Terus saya baca gitu. Terus mbaknya yang kos itu bilang sama mbak yang lain, tuh lihat orang Kristen kok baca Al-Qur'an gitu. Nah saya malah kaget, loh mbak ini Al-Qur'an toh. Aku bilang gitu, iya itu Al-Qur'an. Loh mbak kok Al-Qur'an isinya baik ya. Saya bilang gitu, loh gimana sih kamu itu Al-Qur'an itu kitab suci kok nggak baik, gimana sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Katarina yang sudah bukan mukalaf lagi. Ini cerita masa lalu, jadi masa lalu ketika beliau menemukan Islam. Ya, sehat Bu Katarina? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Tinggal di desa ini terasa seger Bu ya? Iya, alhamdulillah Pak. Asli sini Bu ya? Iya. Ya, baik. Bu Katarina, apa pendapat Ibu atau pandangan Ibu terhadap Islam sebelum Ibu masuk Islam dulu? Kalau secara jujur ya Pak, sebelum masuk Islam, saya menganggap orang Islam itu nggak baik, terus terang ya, maaf ya. Itu saya menganggap Islam itu reseh, suka berantem, tegaan sama orang, membunuh pun diizinkan, kayak gitu. Jadi tidak ada larangan untuk membunuh, tapi boleh diizinkan membunuh, kayak gitu pendapat saya waktu itu gitu. Jadi orang Islam itu menurut saya tidak bisa mengasihi sesama dengan baik, gitu waktu itu pandangan saya seperti itu. Beda dengan ajaran agama sebelumnya Bu ya? Iya, waktu itu saya kan masih non muslim, saya masih waktu itu masih Katolik. Ajarannya kan tentang kasih sayang Pak, bagaimana mengasihi sesama, bagaimana kita bersikap dengan sesama, apapun alasannya kita tidak boleh membunuh orang, kita tidak boleh memisahkan orang yang sudah menikah. Itu kan, sedangkan di Islam kan boleh berpisah, terus boleh punya istri lebih dari satu. Itu menurut saya nggak baik banget pokoknya. Ada nggak baik atau ada kebenci Bu? Lebih ada banyak kebenci ya? Lebih ya? banyak benci ya waktu itu ya. Jadi waktu itu saya menganggap orang Islam itu orang yang salah, ajarannya salah, tapi mereka semua ikut-ikutan gitu loh, ikut salah gitu loh. Perasaan saya seperti itu, kenapa orang salah kok diikutin terus kayak gitu. Ya, pendapat seperti itu terbentuk karena apa Bu? Atau sampai punya pandangan seperti itu kenapa gitu? Ya karena ada ajaran-ajaran yang seperti itu ya Pak ya. Di dalam kitab yang saya pelajari dulu kan, yang waktu itu kan ada tentang kasih sayang, ada apa-apa gitu ya. Terus kemudian kan pendahulu-pendahulu saya seperti pastor-pastor atau mungkin ya orang-orang di kelompok agama kami yang dulu itu kan seperti mengajarkan seperti itu. Kita itu orang yang berkasih sayang, kita untuk mengasihi orang lain, kita tidak boleh membunuh orang lain apapun alasannya, kita tidak boleh memisahkan orang lain sudah menikah, itu sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia kayak gitu. Sedangkan orang Islam kan boleh berpisah,
dan bahkan boleh punya istri lebih dari satu, seperti itu kan, itu seperti sebuah ketidakadilan, tingkah laku yang tidak baik kayak gitu Pak. Nggak pernah terbayang bahwa suatu saat menjadi pemeluknya gitu ya? Nggak terbayang sama sekali, dan saya benci sekali Pak. Waktu itu benci banget gitu loh, apa agama Islam gitu loh. Jadi kalau ada melihat orang Islam itu saya merasa saya lebih baik dulu, terus terang. Saya tuh merasa lebih baik, saya orang yang terpilih lebih baik dari mereka gitu loh. Waktu itu gitu. Mereka itu nggak tahu kalau ajaran saya itu baik kayak gitu. Saya itu istimewa, saya lebih dari mereka. Perasaan saya seperti itu. Karena saya merasa saya nggak melakukan apa yang kamu lakukan, kejelekan-kejelekan itu. Ada 10 perintah Allah waktu itu, katakan seperti itu toh. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, itu kan salah satunya itu. Tapi kenapa orang Islam boleh bunuh-bunuhan? Tapi kita kan tidak tahu membunuh alasannya apa, menumpahkan darah itu alasannya apa, kita nggak mempelajari itu kan. Karena terbataskan pengetahuannya tentang agama, tapi sudah ngejas menilai dulu. Menilai agama Islam itu nggak baik gitu dulu. Ya. Dari Katolik Bu, seluruh keluarga? Ya, di keluarga saya waktu saya masih kecil itu semua Katolik. Katolik, ayah, ibu, saudara. Tapi ibu saya itu sebenarnya waktu kecil Islam. Masuk Katolik karena ayah saya. Ya, menikah dengan ayah saya. Jadi ayah ibu saya itu menikah dulu secara Islam. Karena nenek saya Islam, kakek saya Islam. Tidak disetujui kalau nggak Islam. Setelah keluar kota, dia menikah lagi dengan agama Katolik. Otomatis kan Islamnya dilepas Pak. Ya. Akhirnya mereka menikah secara Katolik. Terus menjalani hidup secara Katolik. Kembali ke orang tua kan sudah dalam keadaan sudah murtad, dan orang tua sudah nggak bisa apa-apa. Itu. Jadi nenek kakek saya itu sebenarnya Islam. Orang tua termasuk mengajarkan agama ya dengan baik. Iya, karena ada sekolah minggu gitu kan Pak. Waktu itu, waktu kecil ada sekolah minggu. Terus setiap hari Minggu ya diajak ke gereja. Gitu. Terus ya diberi buku-buku gitu ya, diajari untuk peribadatan sesuai dengan agama mereka. Kan waktu kecil kita sudah dibaptis Pak. Waktu bayi itu saya sudah dibaptis. Maka nama saya kan Katarina, itu kan nama baptis. Tapi sudah masuk dalam KTP, jadi sudah nggak bisa dihapus, nggak bisa diganti lagi. Itu. Jadi waktu kecil saya dibaptis. Sebetulnya ada lagi baptis waktu dewasa Pak. Namanya sakramen penguatan. Tapi waktu mau di sakramen penguatan itu saya sudah nggak mau. Saya sudah goyang. Sudah goyang, sudah nggak mau. Terus orang tua curiga lama-lama jadi ketahuan gitu. Ya, artinya pendidikan agama menjadi penting di dalam keluarga ibu ya. Penting Pak. Semua penting. anak-anak gitu Semua anak-anak semua gitu, dari kakak saya yang pertama sampai ada yang kecil itu penting, karena semua mendapat pelajaran agama yang cukup dari orang tua. Ibu saya juga rajin ke gereja gitu. Ibu saya itu yang murtatan dari Islam ke Katolik itu rajin ke gereja. Ya. Di mana tuh Bu? Gerejanya dulu di Purbayan. Di Purbayan Solo. Solo ya? Iya. Oh, jadi di Solo ya? Ya, ikut parokinya Purbayan. Paroki itu apa ya? Wilayah peribadatan itu namanya paroki. Ya. Selain aktif sebagai jamaah ya, Iya. mungkin Ibu Katarina juga aktif di organisasi. Oh enggak, kan masih kecil Pak waktu itu. Saya masuk Islam kan usia saya baru berapa, yaitu tahun 85, sekitar 20 tahun. Jadi kan masih masa sekolah ya. Saya cuma ikut sekolah minggu gitu aja, enggak belum ikut kegiatan-kegiatan gereja. Dan gereja agak jauh kan dari sini, jadi kan enggak ini. Tapi ada misalnya ya latihan kur, apa-apa tuh biasa ikut gitu. Nyanyi, ngisi acara Natal apa gitu ya. Artinya Bu Katarina berkatolik itu dengan pemahaman kan ya? Iya. Ya, cukup paham ya tentang ajaran-ajaran gitu. Iya. Ya? Tidak Katolik KTP gitu. Iya. Termasuk juga misalnya hari Minggu harus ke gereja itu sudah sebuah ketentuan dari keluarga. Gitu. Meskipun jauh juga bela-belain datang gitu. Ya.
Itu waktu itu pendidikan apa? Maksudnya? Pendidikan Bu Katarnya saat itu tuh, sampai usia 20 tahun itu. Kan saya masih SD, SMP, SMA. Saya masuk kuliah kan kuliah semester 2. Semester 2. Mau semester 3 itu saya sudah mengulang agama, pelajaran agama masuk agama Islam. Di mana, Bu? Jadi sempat Kuliahnya di mana, Bu? di UNS, Pak. Jadi sempat Jurusan? dosen ekonomi. Jadi sempat dosen saya agama itu juga heran, kamu itu agama kok ngulang gitu. Dan saya bilang, Pak, lah saya baru masuk agama Islam. Oh ya, kalau begitu nggak apa-apa. Gitu. Dipikirnya kok sampai mengulang pelajaran agama kan gitu ya. Terus saya bilang saya masuk agama Islam baru aja, Pak, gitu. Jadi saya harus ikut Jadi saat agama. mahasiswa, Bu ya? Ya, mahasiswa. Artinya Pas semester 1 saya masih agamanya masih kan ada mata kuliah agama juga itu. Iya. Mata kuliah masih agama Katolik, tapi semester 3 saya masuk mata kuliah agama Islam. Dosen saya makanya tanya, kok kamu tuh sampai mengulang agama gitu, mata kuliah agama aja sampai mengulang gitu. Pak, saya baru saja masuk agama Islam gitu. Oh ya, baik gitu. Nah, ya, menarik tentu apa yang menyebabkan Bu Katarina iman Katoliknya goyang gitu ya. Padahal sudah iman Katolik itu sudah dipegang erat sampai kemudian usia 20 tahun. Iya. Apa yang membuat itu? Padahal sudah iman Katolik itu sudah dipegang erat sampai kemudian usia 20 tahun. Iya. Apa yang membuat itu? Sebenarnya itu secara tidak sengaja, Pak. Saya itu waktu SMA kelas 3 itu saya kan kos di tempat Bude. Nah, Bude saya itu kan punya kos-kosan. Yang kos di situ kan muslim-muslim. Itu ada Al-Qur'an tergeletak di meja. Di meja itu. Nah, saya sambil pulang sekolah itu saya nggak tahu kalau itu Al-Qur'an ya. Saya ada buku merah gitu aja, buku merah tak baca. Nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat Al-Qur'an. Nggak pernah, sebelumnya nggak pernah. Jadi nggak tahu Al-Qur'an seperti apa kan nggak tahu toh, Pak. Itu tahunya buku merah kecil, tebel itu tak baca. Tak pikir ada tulisan Arab, oh ini tulisan Arab ya. Aku pikir oh ini pelajaran agama Islam. Tapi nggak tahu kalau itu kitab suci nggak tahu. Terus saya baca gitu. Terus mbaknya yang kos itu bilang sama mbak yang lain, tuh lihat orang Kristen kok baca Al-Qur'an gitu. Nah saya malah kaget, loh Mbak ini Al-Qur'an toh. Aku bilang gitu, iya itu Al-Qur'an. Loh Mbak kok Al-Qur'an isinya baik ya? Saya bilang gitu, loh gimana sih kamu itu Al-Qur'an itu kitab suci kok nggak baik gimana sih gitu. Saya bilang, loh Mbak, lah kalau Al-Qur'an ini baik, orang Islam harusnya baik dong. Saya bilang gitu, ya baiklah. Udah saya tutup. Saya kan sambil makan, besok lagi pulang sekolah, saya penasaran, ambil lagi itu. Tapi itu tak baca lagi sambil duduk seenaknya gitu, Pak. Baca lagi, bukanya asal-asal juga, baca-baca. Kok pelajaran tentang mengacara, udah tahu ayat apa, saya juga nggak tahu ya, Allah yang menunjukkan mungkin ya itu ya. Tentang bagaimana sikap kita pada orang lain tuh loh, secara mengasihi orang lain, gitu loh. Loh, ini kok berarti kok ya, kok baik ya, gitu loh. Penasaran, besok lagi. Saya penasaran akhirnya. Al-Qur'an itu ditaruh situ oleh teman-teman ibu itu memang disengaja untuk memancing ibu atau memang nggak sengaja aja, karena kan di meja mereka. Di meja mereka kan mungkin kan setiap saat membaca. Mungkin waktu habis maghrib atau apa, atau habis subuh itu kan ditaruh di situ. Saya kan main aja ke kamar kakak-kakak itu yang kos di situ. Saya kan waktu itu paling kecil. Saya SMA sendiri, mereka ada yang kuliah, ada yang sudah kerja gitu. Saya main ke kamarnya beliau gitu, terus ngeliat itu saya ambil aja, baca gitu. Nah, pertama Al-Qur'an yang dibaca, yang ibu katakan kok baik itu apa? Tentang apa? Masih ingat ya? Kayaknya tentang itu, cara mengasihi orang lain dulu, bersikap kepada orang lain, cara bersikap. Jadi orang yang harus bersikap ke orang lain seperti ini gitu loh. Saya waktu itu menangkapnya seperti itu kok loh. Kok tidak seperti yang saya pahami selama ini. Selama ini kan orang Islam suka berantem, bertengkar, terus boleh membunuh siapa saja kayak gitu, nggak sayang kepada sesama gitu loh. Kok ini kok beda gitu loh. Terus besok penasaran lagi, saya buka lagi kok ajarannya juga baik, kok seperti juga di ajaran di agama Katolik. Gitu loh. Kan ada tuntunan-tuntunan macam-macam kan di situ. Loh kok baik ya gitu loh.
Akhirnya saya berkesimpulan bahwa agama Islam itu berarti baik. Terus saya tuh bilang sama mbaknya di situ, mbak berarti kalau orang Islam itu nurut sesuai dengan Al-Quran, pasti dia baik. Saya bilang gitu. Jadi semua, lah baiklah orang agama kok nggak baik gitu, agama Islam kok nggak baik, lah setauku nggak baik. Aku bilang gitu, setauku nggak baik, tapi kok tuntunannya seperti ini. Jadi kalau seorang Islam itu menurut sesuai dengan Al-Quran pasti dia baik.